وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه السلام. تحيتهم يوم يلقونه السلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah kita sudah sama-sama mendengarkan kalam ilahi yang dibacakan oleh Ustadz Fakhrul Razi. Semoga yang membaca atau mendengarkan mendapat syafaat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala serta dikabulkannya segala hajat kita. Amin. Baik, selanjutnya yaitu ini kebetulan ketua kita, anak ketua dari Gardu 264 hari ini sedang akikah. Jadi beliau minta doanya kepada Habib Hasan Al-Anggawi
untuk mendoakan anaknya yang bernama Tartilah Joli Ferdiansah kepada Habib Hasan Al-Anggawi. Tafadhol masykurah. Insyaallah anak yang dihakikah menjadi anak yang saleh, anak yang saleha ala hadiniyah wa ala kunnatin saleha wa ala mana wa aslafuna salihun wa ila hadat Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Irhamna ya Allah karim irhamar rahimin. Allahumma bi'il Fatiha wa bisirril Fatiha wa bikramatil Fatiha wa bimizzatil Fatiha wa bisyafaatil Fatiha wa binuril Fatiha wa bil 'azamatil Fatiha. Ya farijal ham ya kasfal gham ya mani abdihi ya ghafir wa irham. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wal mu'afati minal fitani. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad nabiyyi wa ala alihi wasallam. Dawam fiha subhanakallahumma wa tahiyatum fiha salam wa alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qabul. Amin, kabul. Mudah-mudahan anak ketua kita Tartilah Joli Ferdiansah menjadi anak yang soleha, yang bisa membanggakan kedua orang tuanya, agama, bangsa, dan negaranya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, meningkat acara selanjutnya, mari sama-sama kita mendengarkan ceramah agama yang insya Allah akan dibawakan. Ini ada 3 ustadz, tadinya sih mau semuanya ceramah sepanggung, bisa sahur selesai. Baik, yang pertama mari sama-sama kita dengarkan ceramah agama yang akan dibawakan oleh Ad-Dayallah Al-Ustadz Fajru Duha. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betawi, Betawi, FBR, yang kurang ajar, Jabotabek, Paset. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Afdhalul mukarramin, para alim ulama, para asatid, bil khusus Imam besar kita Kiai Haji Lutfi Hakim MA, semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, dan Allah jadikan ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Juga yang saya hormati Al-Ustadz Ayatullah Khomeini, Bapak Ajinawi, Ustadz Fahru Rozi, Habib Hasan, Ustadz Afif, dan seluruh hadirin, juga wabil khusus Sohibul Bait, Ketua Gardu 264, Bang Ruli, juga semoga Allah sehatkan badannya, Allah banyakin rizkinya, dan kita semua yang ada di sini fa insyaallah mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, ini malam kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita jauh-jauh dari rumah. Mungkin juga banyak sahabat kita, banyak anggota yang lainnya yang mendapatkan kabar akan ada acara ini, tapi tidak semuanya hatinya digerakkan oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Alhamdulillah kita semua yang hadir di sini hatinya digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin jika ada sebagian orang yang bilang atau yang ngata-ngatain forum Betawi Rempuk ngapain pakai acara bikin maulid, sholat kagak, ngaji kagak, giliran bikin maulid pada getol. Ada bakal yang ngata kayak gitu? Kerjanya ribut, make sosokan ngadain acara maulid. Hadirin, perlu kita ketahui bahwa Abu Lahab, gembongnya orang kafir, dedengkotnya kaum musyrikin Mekah yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran dengan sebab gembira dengan lahirnya Nabi, yakni Abu Lahab memerdekakan budaknya yang bernama Suwaibah. Beliau senang dengan lahirnya keponakannya, yakni Muhammad bin Abdullah. Karena senang dengan kelahiran Nabi, maka Abu Lahab memerdekakan budaknya. Dan dengan Abu Lahab memerdekakan budaknya itu, kemudian para keluarganya setelah meninggalnya Abu Lahab, banyak yang bermimpi bahwa Abu Lahab setiap hari Senin siksanya diringankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Al-Imam Al-Hafidh Samsuddin Nasiruddin Ad-Dimisko dalam syairnya mengatakan, idza kana hadza kafiron ja'a dhammah. Ketika orang kafir ini yang sangat tercela, Abu Lahab, ja'a dhammah yang sangat tercela, wa tabbat yadahu fil jahimi mukhallada, yang mana dia telah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan akan kekal selamanya di dalam neraka. Ata annahu fi yaumil isnaini daima yukhaffafu anhu lisururi bi ahmadah. Datang kabar bahwa setiap hari Senin dia mendapatkan keringanan siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fama dhannu bil abdi alladzi kana umruh bi ahmada suron wa mata muwahhada. Maka bagaimana menurut kalian orang yang dia hidup bangga bahagia dengan lahirnya Nabi Muhammad wa mata muwahhada, dan dia meninggal dalam keadaan mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Abu Lahab gembongnya kafir dengan sebab maulidnya Nabi, dengan sebab bahagia dengan maulidnya Nabi bisa diringankan azabnya, maka bagaimana dengan kita orang-orang yang tidak separah Abu Lahab? Ya, kalau kita dibandingin Abu Lahab, kecil dosa kita dibandingin dia. Dia udah jelas-jelas di dalam Al-Quran kita baca tabat syada abi lahabi watab sampai akhir, udah jelas itu Abu Lahab dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pun setelah kelahiran Nabi
bahwa sudah menjadi kebiasaan daripada orang-orang Arab di Mekah khususnya menitipkan anaknya kepada suku lain untuk dibesarkan. Dan pada saat itu ada yang bernama Halimatus Sa'diyah, kebetulan punya keledai. Keledainya kurus, dan ketika mau datang ke kota Mekah, ketika musimnya mau cari anak bayi buat disusuin, itu Halimatus Sa'diyah datangnya telat. Yang pada duluan udah ngambil bayi-bayinya kaum Quraisy dari orang-orang yang kaya. Tapi bayi Nabi, karena Nabi kita Muhammad SAW terlahir dalam keadaan yatim, sehingga tidak ada satupun orang yang mau mengambil, karena mereka semua berpikiran kita ngambil anak, kita mau ngasuh anak biar kita dapat rezeki, biar kita dapat duit dari bapaknya atau dari keluarganya. Tapi Nabi seorang yatim, maka tidak ada yang mau mengambilnya. Terakhir sang sampai adalah Halimatus Sa'diyah, dan dia pun ragu tapi mau tidak mau karena semua bayi sudah diambil untuk diurus, maka Halimatus Sa'diyah merawat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum dengan keberkahan Nabi, sebelum Halimatus Sa'diyah merawat Nabi, setiap malam anaknya nangis karena memang Halimatus Sa'diyah kekurangan air susu karena kurang daripada makanannya. Tapi setelah beliau merawat Nabi, maka anaknya tidak pernah lagi nangis sepanjang malam karena semua air susunya cukup untuk Nabi Muhammad dan juga untuk anak daripada Halimatus Sa'diyah. Bahkan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini Halimatus Sa'diyah hidupnya dalam kekurangan. Dulu masih pakai lampu apa itu? Yang pakai api. Semprong apa? Petromak. Nah, itu lampu sama Halimatus Sa'diyah kalau bulan purnama kagak dinyalain. Dinyalain cuma kalau bulannya lagi gelap. Karena saking ngiritnya supaya duitnya kagak keluar buat beli minyak. Tapi diriwayatkan setelah Nabi kita Muhammad masuk ke dalam rumah Halimatus Sa'diyah, maka tidak pernah lagi Halimatus Sa'diyah membeli minyak untuk menghidupkan lampunya. Kenapa? Karena Nabi kita adalah nurun fauqa nur. Karena Nabi kita adalah cahaya di atas segala cahaya. Bahwa tadi juga biasa pada mahlul qiyam, anta syamsun anta nurun fauqa nuri. Engkau adalah matahari, engkau adalah bulan, dan engkau adalah cahaya di atas segala cahaya. Bahkan dalam suatu riwayat pernah diceritakan Siti Aisyah radhiyallahu anha pada malam hari mau jahit, tiba-tiba jarumnya jatuh. Karena pada malam hari Siti Aisyah kesusahan untuk mencari jarum yang jatuh. Kemudian tidak lama setelah itu Nabi masuk ke dalam rumah Siti Aisyah. Maka tersenyum wajah Siti Aisyah. Ditanya oleh Nabi, "Wahai Aisyah, apa yang membuat engkau tersenyum?" Kata Siti Aisyah, "Ya Nabi, bagaimana aku tidak tersenyum?
Siapa orang yang tidak bahagia, siapa orang yang tidak tersenyum ketika dia mempunyai suami, orang yang sangat indah wajahnya, yang sangat indah dipandang wajahnya, orang yang menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sesudah Nabi masuk, Siti Aisyah bisa ngambil itu jarum karena